Karena pemerintah Desa Citerep ini yang harus diurus itu banyak. Dari masalah bab haram jadah sampai masalah sajadah, semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Apa itu lebaran jadah itu? Seperti itulah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Citerep, saya sekarang menuju rumah salah satu calon Kades Citerep. Pengen tahu siapa? Langsung aja kita hap-hap andui. Nah, oke guys, kita udah nyampe nih di rumah si calon itu. Kira-kira siapa? Kita langsung aja ya, check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bapaknya ada? Oh, ada Pak. Oke, Bapak alhamdulillah. dari mana? Dari deci kita. Oh, Kita udah ada janji. kenapa sih Pak? Bu, ada tamu Bu. Wah, kebetulan nih guys. Si ibunya ada. Oke, keren nih. Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Alhamdulillah, silakan. Nih, clue nambah. Tahu kan ini istri siapa? Oke, kita langsung aja ya. Bapaknya ada Bu? Ada, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat nih Kang Otai. Alhamdulillah Damang. Nah, ini dia yang mau kita korekin kali ini. Kenalkan, yuk Siap, kita langsung aja. masuk. Oh, makasih. Assalamualaikum. Salam dulu. Oke, warga Citerep. Hari ini kita bakal korekin Kang Andri Jailani atau lebih biasa kita panggil Kang Aje. Siap. Ada waktu kan, Kang? Siap, ada waktu Kang Otai. Ngobrol sambil ngopi lah. Siap. Ngobrol santai. Oke, siap. Oke, alhamdulillah. Kang Andri sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap. Buat warga yang belum kenal lebih jauh siapa itu Kang Aje, nah inilah saatnya kita apa sih Kang Aje itu seperti apa sih gitu. Beliau ini bagaimana gitu. Nah inilah saatnya ya. Oke, Kang Aje untuk saat ini kesibukan sedang apa gitu. Biasalah kita saat ini sedang sibuk sosialisasi kepada masyarakat Desa Citerep karena kan saya ini masuk sebagai kandidat calon kepala desa. Jadi kita harus mensosialisasikan program-program kerja AJ pada saat nanti AJ kalau sudah terpilih. Oke. Nah selain kegiatan politik itu, Kang Aje ini sibuk apa gitu? Mungkin ada kegiatan lain? Ya kita berwirausaha aja lah untuk menghidupi keluarga kecil kita. Ternyata pengusaha juga Kang Aje ini ya, baru tahu kan. Rencana kedepannya itu mungkin salah satu nanti program kita juga ke depan. Kita ingin membentuk para penjahit-penjahit yang ada di Desa Citerep ini supaya mempunyai satu kegiatan atau kegiatan yang insya Allah nanti akan menambah income pendapatan mereka. Jadi di bidang tata busana gitu ya? Bidang konveksi. Oh, konveksi. Iya, konveksi. Nih yang mau mesen kaos atau baju ini bisa ke Kang Aje. Kali aja harganya, harga Kang Aje lah. Siap untuk Desa Citerep, Pak. Nah, salah satu pada saat nanti saya jadi kepala desa, itu nanti akan kita kembangkan ke masyarakat Desa Citerep, yang masyarakat Desa Citerep kalau memang bisa menjahit, nanti kita bentuk, kita fasilitasi, kita kita buatkan konveksi Desa Citerep. Join sama warga. Betul, kita buat dengan warga. Kita warga kalau memang misalnya tidak punya bekal pelatihan di menjahit, kita berikan pelatihan mereka. Juga ini. Ini kan salah satu UMKM yang ada di Desa Citerep yang saat ini memang belum bisa terobos. Nah, insya Allah yang saat ini memang sudah dijalankan oleh istri saya. Istri saya sebagai ibu kades juga nanti sama-sama membantu mendorong saya dalam rangka pemberdayaan masyarakat Citerep. Kang Andri ini kan nyalon ya. Ya, siap. Kira-kira kenapa gitu warga itu harus memilih Kang Andri? Insya Allah kalau memang Kang Aje ini berbeda dengan calon-calon yang lain. Kang Aje ini punya latar belakang pengalaman di pemerintahan.
pernah menjabat ketua RT 2 periode, pernah jadi wakil Satgas, saat ini menjabat sebagai perangkat desa Kaur Perencanaan Pembangunan. Ya insya Allah lah di antara calon yang lain kita lebih pengalaman. Gitu. Ya insya Allah dengan pegal pengalaman yang saya pernah memang rasakan, itu nanti kita akan implementasikan di pemerintahan AJ kalau AJ terpilih dan mendapatkan amanah dari masyarakat Citerep. Gitu. Jadi karena Kang Aje ini punya pengalaman gitu, jadi Kang Openg. Betul. Oke, siap. Kang Andi kan Kang Andi ini mau nyalon ya. Nah, sebagai orang yang nyalon, Citerep menurut Kang Andi itu gimana sih untuk saat ini? Citerep ini saat ini belum banyak perubahan secara signifikan. Setelah pasca Pak Lurah Yeyen tahun 2004 habis masa jabatannya, di 3 periode sekarang ini sudah hampir 17 tahun, kayaknya desa Citerep ini belum terlalu signifikan perubahannya. Lalu lintas masih kacau, acak-acakan, pasar masih acak-acakan, kaki lima tumbuh dengan enaknya. Gitu kan, kita bisa lihat itu kan merugikan masyarakat, selain masyarakat Citerep maupun masyarakat pengguna jalanan umum. Nah itulah ke depan AJ itu salah satunya harus bisa memberesi semua fasilitas-fasilitas yang saat ini dimanfaatkan sangat tidak wajar itu. Nah, kita bicara kaki lima ya. Kaki lima itu kan hal yang rumit juga karena menyangkut hajat perut. Betul. Kurang banyak gitu. Nah, kira-kira itu sebenarnya suatu permasalahan atau gimana? Bisa dibilang permasalahan, bisa dibilang income pemasukan buat APBD desa. Kalau kita tempatkan, kita manusiakan mereka gitu kan dengan layak. Nah, Itu. Karena saat ini ketidaklayakan itu karena memang ada yang membekengi preman-preman yang saat ini memang anggaplah preman-preman yang tidak bertanggung jawab. ada gitu ya? Ada di si Citerep ini. Nih biar lebih fresh nih. Kopinya kita sambil ngobrol diskusinya biar lebih santai. Lebih enak ya? Iya, kita kelesehan ya. Siap? Oke, siap. Oke. Siap, Kang. Enggak, kita yuk. Ayo, Bangga, silakan. Enak juga nih apa Andri, bener nih, sini. Ya, beginilah nuansanya. Mohon maaf nih kalau memang masih banyak kekurangan-kekurangan. Biar di antara kita ini lebih enak, lebih pas. Enggak nih ngomong-ngomong kita sama juga nih hitam-hitam. Oh iya ya. Kalau kita belum MIB, MIB. Ini gini Pak Andri ya. Kita balik lagi ya ke masalah Citerep itu. Citerep ini salah satu potensi di Citerep ini kan pemuda. betul. Banyak yang kita perhatiin ya, banyak potensi-potensi sebenarnya, cuman masih sebenarnya itu kedaerahan untuk menyatukan para pemuda ini. Kira-kira bagaimana mungkin Pak Andi ada kiat? Dengan adanya Karang Taruna Desa Citerep, ada Karang Taruna Sub RW di masing-masing wilayah, bagaimana caranya peran pemuda juga memang harus dilibatkan dalam rangka membangun permasalahan di desa. Permasalahan di desa itu bukan hanya pembangunan fisik saja, pembangunan akidah alaknya, pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakatnya, itu harus kita bangun dan mereka harus kita libatkan. Target saya minimal, saya ingin kalau memang ada lokasi tanahnya, setiap RW ini ada lapangan futsal dan lapangan voli. Oh, setiap RW? Iya, setiap RW. Setiap RW kita mengharapkan itu ada lapangan futsal dan lapangan voli. Amin. Nah itu nanti ke depannya itu yang mengelolanya bisa Karang Taruna Sub RW. Nah Karang Taruna Sub RW ini yang mengelola setiap tempat-tempat sana olahraga itu untuk dijadikan ajang silaturahmi antar lingkungan. Karena itu salah satu merupakan aspirasi setelah saya banyak memang sosialisasi dengan masyarakat di bidang khusus kepemudaan, itu yang mereka inginkan. Supaya antara RT 1 dengan RT yang lainnya di satu RW itu bisa terbangun silaturahminya. Tuh. Gini Pak Andri, kadang itu pemuda itu ada yang tidak mau terlibat dalam Karang Taruna, padahal mereka itu punya potensi. Akhirnya mereka membangun komunitas-komunitas ya. Nah, sebenarnya itu ini sangat disayangkan ya, untuk menyatukan mereka itu.
Karena gerakan mereka itu beragam. Ada yang di bidang seninya oke, olahraganya oke, terus kepedulian terhadap lingkungannya oke gitu. Untuk mereka yang jenis begini, kira-kira gimana? Nah, justru di Citerep ini kan banyaklah komunitas-komunitas memang saat ini yang secara otodidak terbentuk. Seperti ada komunitas NMC, ada komunitas Jack Nation gitu kan, ada juga memang komunitas Sawargi Sadaya 45, termasuk Aliansi Citerep. Mereka biarkan saja gitu kan dengan kreativitas mereka, tapi tetap memang harus termonitor dengan desa. Oh, iya. Supaya nanti memang kita bisa sinergikan. Karena memang kan kita tidak bisa juga memaksakan apa yang menjadi mereka inginkan. Nah di situ, tapi tetap peran mereka harus kita kita fasilitasi. Karena itu mereka juga sama gitu kan, mempunyai kreativitas yang tinggi dalam rangka memang membangun desa Citerep. Tapi sesuai dengan memang fungsi daripada organisasi itu sendiri kan, organisasi itu kan ada semacam ada RT-nya. Biarkan mereka semuanya kata kita kan, tapi tetap mereka harus semuanya dilibatkan di dalam rangka membangun desa Citerep. Karena membangun desa Citerep itu bukan hanya sebagai kepala desa. Ya. Tapi semua stakeholder peranan masyarakat harus kita libatkan. Tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, tokoh pendidiknya, tokoh pemudanya, tokoh peranan wanitanya. Semua harus kita libatkan karena mereka itu bagian daripada bagian daripada masyarakat desa Citerep. Nah, makanya tugas dari para pemerintah desa Citerep yang harus memfasilitasi. Karena pemerintah desa Citerep ini yang harus diurus itu banyak. Dari masalah bab haram jadah sampai masalah sajadah, semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Apa itu lebaran jadah itu? Seperti itulah gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang memang harus kita dongkrak ke depannya. Supaya memang semuanya bisa sinergi dengan baik. Ya. Nah, gini, jadi kades itu kan berat ya. Betul. Pusing gitu, harus ngurusin ini, ngurusin itu. Kenapa enggak Pak Adi konsen aja gitu bantuin si ibu, bukan bantuin enggak ya, langsung megang kendali UMKM-nya si ibu Ya. gitu. Betul. Saya ini mempunyai salah satu prinsip hidup. Mudah-mudahan hidup saya ini bisa berarti baik untuk keluarga, untuk masyarakat. Disitulah kita ini ingin gitu kan, niat mencalonkan kepala desa itu dalam rangka memang kita ingin ikhlas. Kita ingin benar-benar mengabdi, melayani masyarakat dengan baik. Nah disitulah niat kita ini mencalonkan kepala desa. Walaupun memang tadi seperti yang dikatakan Kang Otoy tadi ya, karena memang lebih baik kita mengurus pelaku usaha yang ada kita jalankan gitu ya, atau pusing-pusing teuing. Tapi mudah-mudahan usaha yang saat ini dijalani oleh istri saya gitu kan di bidang konveksi ini kita nanti akan coba terapkan di masyarakat. Karena masyarakat ini kan sebenarnya masih banyak yang memang dia punya dia bisa menjahit gitu kan, cuman memang saat ini tidak difasilitasi. Nah kedepannya itu nanti setiap wilayah itu harus memfasilitasi, karena berharap nanti ke depan ini desa Citerep ini bisa membangun gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu nanti kita arahkan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan baik di dalam rangka mendongkrak ekonomi masyarakat dengan kita mendirikan UMKM sesuai dengan karakteristik setiap masing-masing wilayah. Gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan juga ya, harus menjahit semua gitu. Tidak bisa juga Kang Otai gitu, nggak bisa menjahit juga. Kan yang menjahit itu kebanyakan peran dari perempuan, peran wanita. Nah untuk nanti generasi mudanya atau generasi yang saat ini memang banyak yang sudah terkena usianya sudah masuk ujur atau memang sudah di atas 40, perusahaan juga susah, apa nih yang bisa dikembangkan oleh mereka? Kan bisa nanti di sektor pertanian, di sektor perkebunan, di sektor peternakan gitu kan. Nah, dengan adanya pasar yang ada di Citerep ini, ya coba kita manfaatkan. Kita di sini kan ada, iya betul, satu posnya di sini kan ada sarana prasarana. Khusus untuk di wilayah RW 01, RW 04 dan RW 05 serta RW 06 ini masih banyak lahan-lahan tidur yang saat ini belum tergarap. Makanya kita lebih maksimalkan tanah indesemen yang kurang lebih sekitar 150 hektar ini, gitu kan? Ya kita coba manfaatkan dalam rangka kita menggali potensi di sumber pertanian, perkebunan,
termasuk peternakan dan perikanan. Iya. Itu kedepannya, karena tidak semua harus mereka itu menjahit. Kita sesuaikan aja sesuai dengan kemampuan ahli dan bidangnya mereka masing-masing. Nanti saya kopi dulu ya. Oke, siap. Kang Otai, santai aja ya Kang Otai. Aduh, mohon maaf nih. Cuman segini adanya nih. Alhamdulillah ini. Kita lanjut nih. Siap, oke. Kenapa keluarga Citra itu harus beli bapak? Sedangkan untuk membangun desa kan dia harus jadi kades. Betul. Kayak kemarin bapak jadi staf desa itu belum cukup gitu. Betul. Oke, siap. Kenapa dasar dari kemarin saya jadi staf desa ini, sayanya bisa lebih melihat ke rumah pemerintah desa Citerep. Nah, disitulah gitu kan banyak yang memang pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, yang insya Allah kedepannya itu nanti ada memang strategi-strategi khusus pada saat saya memang dipercaya oleh masyarakat Citerep untuk jadi kepala desa ini untuk membangun desa Citerep. Karena sebagai perangkat desa itu bukan sebagai penentu kebijakan. Kita ini hanya menjalankan kebijakan. Penentu kebijakan itu adanya di kepala desa. Kepala desa itu mempunyai hak prerogatif penuh untuk mengelola masyarakat desa Citerep ini. Desa Citerep mau dibawa kemana itu tinggal tergantung, semuanya itu ada di leadership, ada di kepala desa. Nah, kenapa saya berniat ingin mencalonkan kepala desa? Karena saya memang dengan pimpinan saya terdahulu itu sudah memang berbeda visi misi. Saya punya visi misi sendiri, yang insya Allah visi misi saya ini, kenapa ada jargon saya nih, kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Itu merupakan visi saya. Nah, di visi saya itu saya ingin cepat di dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena masyarakat itu harus dinomorsatukan. Kenapa di situ ada kerja cerdas? Kita ini mesti cerdas dalam menyikapi berbagai macam potensi-potensi desa yang saat ini belum tergali. Belum maksimal, betul. Karena nanti di kerja cerdas itu kalau kita memang bisa menggali potensi-potensi desa yang saat ini memang belum banyak tergali, terutama ada pasar Citerep 1, Citerep 2, ada tanah Kanisatek, lahan yang tidur, termasuk tanah PJKA, tanah pemerintah yang memang belum bisa tergali. Kalau itu bisa tergali maksimal, kedepannya itu nanti kita akhirnya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Citerep. Contohnya, salah satunya berarti saya ingin mendapatkan tanah TPU yang ada memang di desa Citerep ini, ada di wilayah Kampung Cigeger yang akan dijual salah satu rumah warga kita. Itu nanti akan menjadikan tolak ukur kita supaya nanti taman pemakaman umum. Ya, tempat pemakaman umum, betul. Tempat pemakaman umum itu sangat krusial dan memang dibutuhkan masyarakat. Apalagi kemarin kita melihat pada saat penetapan DPT ini, kita ini ditetapkan hampir sekitar 12.496 hak pilih. Itu ada angka penurunan hampir 1.200. Berarti itu yang paling banyak itu angka kematian di desa Citerep yang sangat tinggi. Nah, itu kan sangat terbantu untuk masyarakat Citerep, terutama yang memang tidak mempunyai makam atau masyarakat yang memang di garis kemiskinan. Itu yang kita nomor satukan. Nah, alhamdulillah nih untuk di RW 01 ini kan kita ini sudah mempunyai makam secara mandiri, di kolektif ya oleh warga gitu kan. Itu sangat bagus. Jadi itu juga bisa membantu membackup pemerintah desa juga di sana, karena anggaran untuk alokasi kita alokasikan untuk pemakaman itu kan lumayan, angkanya bisa ratusan juta. Kalau memang bisa ada kemandirian setiap wilayah, alokasi anggarannya bisa kita alokasikan ke anggaran-anggaran yang lain yang belum teranggarkan. Nah, di kerja cerdas ini itu kita memang mesti cerdas dalam rangka menggali sumber potensi desa. Karena kalau sumber potensi desa itu terserap, tidak menutup kemungkinan setiap kegiatan-kegiatan yang namanya sifatnya untuk kepentingan masyarakat, seperti saat ini desa sudah memberikan beras kematian. Kedepannya itu kita tingkatkan. Ada pembelian kain kapan untuk yang memang warga yang kena musibah, meninggal dunia. Untuk biaya pemandian amilnya itu kita gratiskan, kita fasilitasi oleh desa. Termasuk nanti biaya pemakamannya satu paket. Karena kita nanti akan membentuk tim KPK. Apa itu? KPK ini Komisi Penggali Kubur. Nah, Berarti tinggal dek datang gitu. itu maksudnya. Nah, nanti kita optimalkan yang memang saat ini yang memang mengurusi penggali-penggali makam itu. Tidak menutup kemungkinan nanti
Untuk di bidang kesejahteraan mobil siaga pun yang saat ini banyak dipakai oleh masyarakat untuk membawa keluarganya yang sakit ke rumah sakit RSUD Cibinong, ke rumah sakit Ciawi, termasuk rumah sakit yang Cisarua ataupun ke Jakarta. Nanti kita gratiskan. Nanti dibayar oleh pemerintah. Termasuk nanti ongkos bensin, termasuk ongkos tolnya. Saya yakin pasti ada. Kalau sumber potensi desanya bisa meningkat. Itu salah satu memang yang selama ini saya sosialisasikan di masyarakat itu yang banyak input masukan yang sangat terasa oleh masyarakat Desa Citerep. Nah, kenapa di sini ada kerja ikhlas? Segala sesuatu itu harus kita niatkannya itu dengan ikhlas hati. Karena kita ini memang benar-benar ingin membantu memberesi segala permasalahan yang masyarakat Citerep saat ini rasakan. Di situ kita sebagai pengurusnya harus niatnya ikhlas. Kalau kita niatnya ingin usaha, itu sudah salah jadi kepala desa. Tapi capek juga. Betul. Tapi insya Allah itu bagian daripada prinsip saya yang memang ditanamkan oleh almarhum bapak saya itu dalam rangka kita mengabdi ke masyarakat itu ikhlas yang harus dinomor-satukan. Supaya kita ini tidak membedakan terhadap masyarakat yang istilahnya mendapatkan pelayanan terbaik, baik orang miskin, orang kaya, kita harus samakan semuanya. Itu masyarakat Desa Citerep. Gini, Kang ya. Tadi kan ada nyebut pesan dari Ayanda. Mungkin warga Citerep banyak yang belum tahu. Siapa Ayanda itu? Siap. Kebetulan alhamdulillah almarhum bapak saya ini pernah menjabat sebagai sekdes atau lebih dikenal dengan Pak Ulis. Pak Pepen Effendi pada saat zaman yang jadi kepala desanya Pak Haji Lurah Yeyen. Pada saat itu bapak saya membantu sebagai selaku sekdesnya. Nah, salah satu pesan moral yang dipesankan oleh bapak saya ini, karena saya pada saat itu sempat menanyakan, Pak, apa sih tugas ketua RT itu? Pesan dari bapak saya itu, tugas ketua RT mas sebenarnya disebut gampang-gampang, disebut susah-susah. Yang terpenting kita pokoknya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat RT kita, tanpa membedakan suku, agama, termasuk dia kaya atau miskin. Gitu Kang Otay ya. Sekarang kita ngobrolin yang lagi hot nih, udah hampir setahun ini ya. Itu masalah corona. Banyak yang terdampak ya. Apalagi warga Citerep itu banyak yang kerja di pabrik, terus jual di pasar, gitu itu berpengaruh. Jika nanti terpilih Pak Andri ya untuk mengatasi ini yang berkaitan dengan pandemi, apa sih yang bakal lakuin, terutama untuk kesehatan masyarakat sama kesejahteraannya, Siap. peningkatan ekonominya. Siap. Ya, itulah justru yang saat ini memang situasi kondisi adanya pandemik COVID-19 ini sangat mengguncangkan dunia. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Ini memang terjadi di 220 negara yang terkena dampak COVID-19 ini. Disinilah memang perannya kecerdasan seorang pemimpin itu menyikapi persoalan yang saat ini memang terjadi di negara kita, khususnya di desa kita. Pandemik ini, jujur kita secara pribadi, sekarang ada sedikit membingungkan antara iya dan tidak ada. Tapi faktanya memang banyak yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng dalam menghadapi ini. Karena memang angka yang terkena COVID ini hampir meningkat tinggi di negara kita ini. Itu kita harus sikapi memang benar-benar dengan kecerdasan. Gitu. Karena ini terjadi memang dampak dari ini sehingga ini sangat menggusur perekonomian khususnya di desa kita. Banyak istilahnya warga desa Citerep ini yang saat ini tadinya bekerja sekarang akhirnya terkena dirumahkan, atau yang kerjanya sehari kerja sehari enggak. Yang terutama pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa Citerep ini yang saat ini banyak akhirnya mengalami kebangkrutan. Nah, dalam menyoroti permasalahan ini, itulah peran daripada pemerintah desa ke depan itu ada kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di desa Citerep, termasuk dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya dana desa ini, coba kita kolaborasikan dengan beberapa perusahaan CSR instrumen ini, bagaimana caranya mendongkrak perekonomian masyarakat Citerep. Karena memang UMKM inilah yang istilahnya bisa memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Dengan kita memperbanyak UMKM yang ada di desa Citerep ini, peluang dalam rangka mensejahterakan masyarakat Citerep akan lebih cepat.
Tapi masyarakat juga memang saat ini harus benar-benar peduli terhadap kesehatan. Ya. Minimal cuci tangan, menggunakan disinfektan gitu kan ya, menggunakan sanitizer itu harus tetap diterapkan. Karena itu memang realita yang terkadang saat ini masyarakat Citerep khususnya nih masih kurang begitu, masih cuek terhadap kondisi saat ini. Nah itu memang harus banyak penyuluhan. Insya Allah kedepannya itu nanti kita sinergikan antara peran pemerintah desa dengan RT RW yang diusul di bawah, dan pemerintah desa juga harus banyak turun ke masyarakat biar tahu apa yang diinginkan masyarakat desa Citerep untuk akhirnya jadi menuju desa Citerep ini jujur, aman, adil dan rangka mendongkrak kesejahteraan masyarakat Citerep. Ini terakhir nih Pak Andri. Siap. 2 kata untuk Citerep. Keadilan yang semua ada pemerataan di semua Citerep. Berarti keadilan dan pemerataan. Oke, warga Citerep catat ya. Keadilan dan pemerataan. Oke, makasih Pak Andri. Atur nuhun ini atas waktu dan suguhannya. Siap. Alhamdulillah, oke sama-sama Kang Otai. Saya juga mengucapkan terima kasih nih terhadap Deci kita yang alhamdulillah telah memfasilitasi kami selaku calon untuk sedikit memaparkan visi misi kami, gitu kan. Marilah kita ciptakan desa Citerep ini di pilkada sekarang ini aman, sentosa, kondusif tanpa adanya ekses. Karena semuanya itu bagian daripada keluarga besar desa Citerep. Jangan sampai gara-gara pilkades perpecahan di desa Citerep ini. Karena semuanya saudara, tetangga, keluarga, kerabat. Semua warga desa Citerep, mari kita ciptakan demokrasi yang damai. Oke, untuk warga Citerep, demikian korekan kita hari ini dengan Kang Aje atau Kang Andri Jelani. Perbedaan bukan suatu masalah. Ketika memaksakan perbedaan menjadi sama, itu menjadi masalah. La 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 la.